Di desa terpencil di pesisir pantai wilayah Sumatera Barat, terdapat sebuah keluarga nelayan. Dikarenakan kondisi keuangan yang memprihatinkan, sang ayah pun memutuskan untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan mengarungi lautan yang luas. Namun, ayah Malin tidak pernah kembali ke kampung halamannya, sehingga ibunya pun harus menggantikan posisi ayah Malin untuk mencari nafkah. Pak Harun sebagai Malin Kundang, Bu Akira sebagai pengisi suara Bunda, Bu Ulfa sebagai Dewi, Pak Awi sebagai Sultan, Bu Prima sebagai narator. Malin, di mana kau? Malin, di mana kamu? Ini sudahlah malam. Kenapa Malin tak segera pulang? Bukankah jika malam hutan itu menakutkan? Malin pulang, Bunda. Dari mana saja kamu, Malin? Mencari kayu, lihatlah ini hasilnya. Jika hari menjelang malam, kamu harus pulang, Malin, karena di hutan itu sangat menakutkan. Baik, Bunda. Malin adalah orang yang pintar dan pekerja keras. Tapi Malin juga nakal. Suatu pagi, Malin pergi ke pantai untuk menangkap ikan. Biasanya dia berlayar bersama temannya, namanya Sultan. Sedangkan ibunya mencari kayu dan menjualnya di penduduk desa atau pesara. Hei Malin. Ya, Sultan. Aku akan pulang ke kota. Aku sudah rindu kepada keluargaku di sana. Wah, kota kah? Aku ingin sekali ke kota. Sepertinya kalau kamu ikut ke kota bisa, Lin. Mau tidak kau? Di sana banyak pekerjaan, bukan? Tentu saja. Nanti aku kenalkan pada adikku. Baiklah. Kapan kita berangkatan? Secepatnya, Lin. Bagaimana kalau esok hari? Aku tunggu kau di sini. Wah, baiklah. Sesampainya di rumah, Malin pun bercerita dan meminta restu pada bundanya. Bunda, Malin ingin merantau ke kota dengan Sultan. Bunda tak setuju, Lin. Bagaimana bisa kau meninggalkan Bunda? Apa kau tak ingat apa yang telah terjadi pada ayahmu? Tidak bisa, Bunda. Malin akan tetap pergi besok. Aku akan merantau besok dengan Sultan. Dia akan pergi ke kota. Tapi Malin, apakah kau tidak memikirkan Bunda? Aku tak peduli. Aku akan tetap pergi ke kota dengan atau tanpa izin Bunda. Tidak, Malin. Bunda tidak setuju. Akhirnya Bunda Malin setuju. Meski berat, ia rela melepaskan Malin untuk pergi merantau. Beberapa jam setelah perjalanan, Malin dan Sultan sampai di kota. Mereka sangat terkejut melihat banyak hal yang berbeda dari desanya. Wah, inikah yang namanya kota, Sultan? Iya, Lin. Sudahlah. Ayo kita ke rumahku. Baiklah. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di rumah Sultan. Inilah rumahku, Lin. Cukup sederhana, bukan? Wah, bagus sekali, Tan. Lin, kau bisa tinggal di sini sampai kau berhasil mendapatkan uang yang banyak. Wah, terima kasih, Sultan. Kau memang sahabatku yang paling baik. Sultan pun memanggil adiknya untuk diperkenalkan kepada Malin. Dewi, kemarilah. Kak Sultan kembali, ada apakah? Wah, siapa gerangan ini, Tan? Inilah adikku, Lin. Ini Malin, teman Kak Sultan. Malin, ini Dewi. Senang bertemu dengan kau. Senang bertemu dengan kau juga, Wi.
Beberapa minggu kemudian, Sultan menemui Malin. Lin, ada yang ingin kubicarakan pada kau. Apa itu Sultan? Ayahku telah menjodohkanmu dengan Dewi. Apakah kau bersedia? Hah? Apa kau tak salah mengucap? Aku akan menikah dengan Dewi? Iya Lin, aku bersungguh-sungguh. Aku bersedia Tan. Aku memang sudah lama menaruh hati pada adikmu itu. Dan setelah Sultan mendengar jawaban Malin, Sultan pun mengatakan ke ayah dan adiknya. Dewi merasa sangat bahagia. Dan hari pernikahan mereka pun ditetapkan. Pernikahan itu terlaksana dengan sangat meriah. Setelah pernikahan itu, Malin diberi rumah dan harta yang banyak sehingga dia menjadi orang kaya raya. Beberapa tahun kemudian, Dewi dan Malin berlayar ke sebuah pulau yang ternyata malapetaka bagi Malin. Sesampainya di pulau itu, Begitu indah pulau ini. Apa nama pulau ini, Lin? Aku tak tahu. Aku tak pernah singgah sebelumnya di pulau ini. Malin hanya berharap tidak ada yang melihatnya di sini. Namun sepertinya itu tak mungkin. Dari kejauhan ternyata ada yang melihat dirinya. Sesosok perempuan tua yang tak asing bagi dirinya. Perempuan itu pun berlari dan mendekatinya. Malin! Sepertinya ada yang memanggilmu, Lin. Ah, tak ada. Kau salah mendengarnya. Ini benar anakku Malin bukan? Tidak. Kau siapa tua bangka? Aku tak mengenalmu. Aku ibumu nak. Aku ibumu. Aku yang telah mengandung dan melahirkanmu Malin. Apa kau tak ingat? Tidak. Tidak mungkin. Tak usah mengarang cerita tua bangka. Bundaku telah lama wafat. Siapa sebenarnya ibu itu, Lin? Aku tak tahu. Aku tak mengenalnya. Malin, dasar kau anak durhaka Malin. Aku bundamu. Siapa kau mengaku-ngaku? Aku tidak mungkin punya ibu seorang bunda yang miskin sepertimu. Malin, beginikah kau dirimu sekarang? Karena sekarang kau kaya raya, kau jadi lupa dengan bundamu sendiri. Ibu yang mengandung dan membesarkanmu. Alah, banyak cakap tua bangka. Terkutuk kau Malin, hatimu telah menjadi batu. Kukutuk kau jadi batu Malin. Seketika itu awan mendung pun datang. Petir yang sangat besar menyambar Malin dan akhirnya Malin menjadi batu. Tidak, Malin. Demikianlah cerita ini. Akhirnya Malin dikutuk dan berubah menjadi batu karena telah durhaka terhadap ibunya. Akhirnya Malin pun menjadi batu. Tidak, Malin. Demikianlah cerita ini. Akhirnya Malin dikutuk dan berubah menjadi batu karena telah durhaka terhadap ibunya. Amanat yang bisa kita petik dari kisah ini, janganlah menjadi orang yang sombong dan durhaka terhadap orang tua. Sebagai anak, sudah sepatutnya kita menghargai dan menyayangi orang tua, terlebih seorang ibu. Karena dia adalah seorang pahlawan yang telah mengurus sedari kecil hingga besar dengan penuh kasih sayang.